Pertanyaan pertama, Bapak Pendeta, bagaimana cara praktis menjelaskan Trinity kepada orang bukan Kristen? Karena banyak orang yang bertanya, kenapa kok Allahmu ada 3? Itu bukan, bagaimana kita bisa menjelaskan? Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal. Kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus mencerahkan dia. Tapi Roh Kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan. Waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya Roh Kudus, baru saya jelaskan. Bagaimana cara kamu punya Roh Kudus? Kamu harus percaya Yesus dulu. Baru saya jelaskan. Nanti kamu mengerti. Ya kan? Gitu. Jadi memang sulit. Demi kepentingan berapologia tentu bisa. Kita bisa menunjukkan di sana bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, di antara karena kita bilang Allah itu esa tapi 3 pribadi. Maka kita harus berhati-hati dalam setiap, jangan bilang satu Allah adalah 3 Allah. Itu salah. Itu kontradiksi. Itu bertentangan dengan akal. Sekarang saya tanya saudara, kalau saya bilang saya mempunyai 2 mata dan 4 mata, bertentangan tidak? Bertentangan kan? 2 mata atau 4 mata? Mengapa bertentangan? Karena 2 dan 4 mengacu kepada satu hal, yaitu mata. Tapi kalau dia menunjuk pada 2 hal, misalnya saya mempunyai 2 mata dan 4 mata kaki, ada masalah? Tidak ada, dua-dua sama-sama benar. Kenapa? Karena 2 mengacu kepada mata dan 4 mengacu pada mata kaki. Kalau saya mengatakan saya punya 2 mata dan 4 mata, atau 2 mata kaki dan 4 mata kaki, itu baru bertentangan dengan logika. Tapi kalau 2-nya menunjuk pada mata, 4-nya menunjuk pada mata kaki, ini yang dibicarakan itu berbeda, mata dengan mata kaki. Waktu kita bicara tentang Allah itu Tritunggal, tri pribadinya, tunggal hakikatnya. Kalau kita bilang Allah itu 1 pribadi sekaligus 3 pribadi, atau 1 hakikat sekaligus 3 hakikat, itu bertentangan. Tapi kalau kita bilang Allah itu 3 pribadinya, tunggal hakikatnya, yang dibicarakan ini 2 hal, yaitu pribadi dan hakikat. Tidak ada pertentangan logika di sana. Ya. Jadi kalau mau ketat secara logika tidak ada salahnya. Tapi kalau mau pengertian sungguh-sungguh, kamu percaya dulu dong. Ada seorang anak kecil yang waktu mau ke sekolah, mamanya siapkan dia susu sapi. Minum nak. Itu anak berangkat ke sekolah tidak minum. Besok lagi mama siap susu sapi lagi. Dia tidak minum lagi. Besok lagi siap susu sapi juga tidak minum. Mamanya panggil dia, nak, kenapa kamu tidak mau minum susu sapi ini? Si anak jawab, mama, sebelum saya tidak akan minum susu sapi. Sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Saya tidak akan minum. Mamanya hanya belai-belai, nak. Walaupun kau tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, mama juga tidak mengerti, tapi minum sajalah karena ini berguna bagi kesehatanmu. Begitu. Ada banyak hal di dunia ini yang mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal khusus di dalam, itu namanya Yesus, mau percaya Yesus tuh ngerti dulu baru percaya. Jangan hanya percaya buta. Tapi ada hal-hal tertentu di dunia ini yang percaya dulu baru mengerti. Kita ini dalam hidup di hari-hari ini kan menerapkan prinsip beriman kan? Coba, siapa yang waktu datang masuk di ruangan ini, mulai lihat kursi ini dan mulai hitung bobot saya 70 kilo, kursi ini kalau kakinya dari besi, dari ini kira-kira kursi ini mampu menampung 68, berarti kelebihan berat badan saya 2 kilo, maka saya pasti patah kursi ini. Saudara ada menggerakkan perhitungan begitu? Waktu naik pesawat, cek pilotnya siapa, sekolah di mana, tamat tahun berapa, nilainya apa? Tidak kan? Kita naik saja dan pasrah sempurna dengan keyakinan bahwa kalau dia jadi pilot pasti pernah sekolah. Kan begitu? Berarti kita beriman. Nah, kenapa semua hal harus kita tuntut? Ada hal yang melampaui pikiran. Ya, tapi Pak, kok Tritunggal tuh kok sukar dipahami? Oh, itu wajar. Justru Allah yang sungguh-sungguh tuh Allah yang sukar dipahami. Kalau Allah tuh bisa masuk di dalam otakmu, berarti otakmu lebih besar dari Allah. Maka Allah yang bisa masuk di otakmu itu sebenarnya bukan Allah yang sungguh-sungguh. Tapi Allahnya Kristen itu Tritunggal, sukar dipahami, justru menunjukkan itu Allah yang sejati. Ya, itu. Oke.